What is up, halo semuanya, balik lagi bareng gue Bergadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi dan kita bakal unboxing sebuah Google Pixel. Bukan sebuah ya, karena aku belinya 2 unit sekaligus. Ini ada 3E dan 4E. Kita bakal unboxing dan cari tahu dari segi kenormalannya. Ini aku beli di Google Golden City Sale di Tokopedia ya. Dulu pernah aku mereview yang Shopee-nya. Ini aku beli di Tokopedia. Nanti bakal kita lihat dari segi unit dan juga kenormalannya. Sekedar informasi aja, untuk Google Pixel 3e ini dirilis di tahun 2019 ya. Sekarang harga secondnya luar biasa terjangkau. Harga yang di tahun 2023 akhir ini aku beli di harga 1,3 juta rupiah. Sementara untuk Google Pixel 4a nya ini aku beli di 1,95 juta rupiah. Mana lagi HP second yang dari segi kameranya ini masih bagus ya, selain dari Google Pixel. So nanti kita bakal bahas semuanya di video ini. Pertama kita bakal unboxing dulu unitnya. Oke, untuk kedua unit ini memang aku belinya batangan ya, alias unit only, but it's okay karena yang kita butuhin adalah unitnya. Yang pertama ini ada Google Pixel 3e yang warna hitam, dan look at that. Ini adalah karakter Google Pixel banget ya. Kalian bisa lihat back covernya ya. Kalau kalian notice pasti ya tahu ini adalah HP dari Google Pixel. HP-nya sangat berkarakter untuk yang Google Pixel 1 sampai 3. Dan ini juga aku mau beli yang Google Pixel 4a, 4e juga. Warnanya hitam juga. Sementara yang 4 series ini mirip-mirip kayak iPhone ya. Dari desain kameranya, dari segi overallnya ini kurang berkarakter. But overall, kedua HP ini harganya terjangkau banget. Jadi nanti kita bakal cek-cek semuanya. Yang pertama aku bakal nyalain dulu ya. Dan untuk informasi aja, untuk kedua unit ini adalah X-Inter ya. Dan keduanya sepertinya udah rewrite email. Dan aku juga gak masalahin ya sebenarnya, karena kedua HP ini mau aku pakai buat kerja juga, nggak aku pakai buat pribadi. Nggak bakal ada data-data yang masuk di sini juga, apalagi M-Banking nggak bakal bisa masuk guys. Karena untuk HP-HP X-Inter yang udah di rewrite emailnya itu biasanya mobile banking itu nggak bisa di download, biasanya kayak gitu. Oke, dari impresi pertama yang bakal aku kasih ke kalian yaitu untuk Google Pixel 4a ini surprisingly memang dari segi layarnya ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan 3e. 3e ini memiliki layar 5,6 inci, sementara untuk 4e 5,8 inci. Tapi kalau digenggam satu tangan kayak gini, Google Pixel 4a ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak dibandingkan dengan 3e ya. Walaupun keduanya memang sama-sama compact, tapi dari segi layarnya ini karena bezelnya masih super tebal yang 3e, jadi dari segi bodinya ini lebih besar, lebih panjang juga ya. Walaupun dari segi lebarnya ini sama persis, tapi kalau dipakai satu tangan masih jauh lebih nyaman Google Pixel 3e. Kemudian impresi kedua di bagian layarnya. Sekali lagi, layar Google Pixel 4a ini jauh lebih futuristik ya. Ini menggunakan desain yang udah kekinian ya, memakai punch hole di sini. Dan dari segi bezelnya juga ya sebenarnya tebel, tapi kalau di-compare dengan Google 3a ini ya jauh lebih tipis dibandingkan dengan Google Pixel 3e. Ya, keduanya udah memiliki layar OLED ya. Keduanya memakai layar OLED. Dari segi resolusinya juga sama, ini menggunakan Full HD+. Tapi kalau kalian notice dari segi bezelnya, Google Pixel 3a ini udah nggak main-main lagi ya. Udah nggak menarik lagi sebenarnya kalau kita lihat dari segi bezelnya yang super tebel ya. Baik di atas, bawah, dan juga kanan kirinya juga sebenarnya ini masih tebel banget. Kalau di-compare dengan 4a, sekali lagi ini jauh lebih futuristik di Google 4a. Dari segi build quality yang aku bisa rasain, ini keduanya sama-sama oke ya. Karena memang keduanya adalah sebuah Google Pixel E, dimana itu banyak orang bilang yang affordable ya. Ini kelas mid range. Jadi dari segi build quality-nya memang nggak sepremium kayak yang pernah kita bahas dulu kayak Google Pixel 4 ya. Dari segi feel-nya ini kerasanya ringan banget juga ya, tapi bukan berarti ini build quality yang jelek guys. Di bagian belakangnya semacam matte gitu. Tapi yang unik untuk Google Pixel 3e ini ada campuran dua bahan material. Yang pertama ini yang glossy di bagian atas, dan yang kedua ini yang matte ya. Dan ini adalah karakter Google Pixel banget, berbeda dengan Google Pixel 4a. Aku udah bahas di awal yang karakternya kayak hilang gitu ya, nggak ternotis lagi. Itu di bagian belakangnya. Keduanya sama-sama oke, nggak terlalu premium tapi nggak jelek juga ya. Digenggam pun masih kerasanya solid itu ya.
Kemudian di bagian depannya untuk proteksi dan juga build quality-nya, Google Pixel 4a ini sedikit lebih unggul karena dia udah memakai Corning Gorilla Glass 3 ya. Berbeda dengan yang Google Pixel 3a, ini memang memakai proteksi tapi berbeda. Ini memakai Dragon Trail ya. Ini bisa dibilang proteksi awal-awal banget zaman tahun 2016, 2017, 2018. Ini mid-range biasanya memakai proteksi Dragon Trail untuk bagian layarnya. Jadi dari segi overallnya harusnya Google Pixel 4a ini jauh lebih scratch resistant dan juga drop resistant ya. Tapi keduanya sekali lagi ini masih ada proteksinya. Kemudian apalagi nih? Oh ya, ini yang banyak kita lupain juga. Ini masih ada fingerprint readernya di belakang ya. Jadi walaupun di tahun 2023 ini kelihatannya jadul, tapi kalau dipakai harian sebenarnya ini enak banget guys. Fingerprint di bagian belakang ini enak banget untuk dipakai ya, lebih usable lah intinya walaupun kelihatannya kayak jadul. Dan yang harus kalian ketahui, Google Pixel 3a dan juga Google Pixel 4a ini masih ada yang namanya jack audio di bagian atasnya. Apakah ini berguna? Menurut aku masih sangat berguna. Apalagi buat teman-teman yang ya suka kadang kan kita ngecas sambil dengerin musik ya dan pakai yang wired gitu ya. Ini masih sangat berguna ya. Kemudian di bagian kita bahas lagi ya di bagian kameranya. Ini kita sebagai impresi awal aja ya guys. Untuk video selanjutnya mungkin bakal aku full review di antara keduanya dan juga compare juga di bagian kamera dan lain sebagainya. Untuk sekarang hanya preview aja dan impresi ketika aku memegang kedua HP ini. Kemudian di bagian kameranya, dan ini merupakan fitur yang pastinya masih menjadi andalan dari sebuah Google Pixel ya. Ini menggunakan single kamera ya, kedua HP ini menggunakan single kamera. Untuk Google Pixel 3a, ini single kamera dengan resolusi 12 megapiksel, bukan aperture-nya 1.8 ya. Dan untuk Google Pixel 4a ini juga masih sama ya, walaupun bentuknya tuh kayak mengkotak, kayak banyak kameranya, tapi ternyata ini hanya single aja guys ya. Ini hanya satu kamera dan memiliki kamera 12 megapiksel juga. Yang membedakan adalah di bukaan aperture-nya. Untuk Google Pixel 4a ini memiliki bukaan 1.7. Jadi ada perbedaan 0,1 di sini. Seharusnya untuk foto malam hari Google Pixel 4a ini jauh lebih bagus. Ya, tapi untuk hasilnya pastinya kita membutuhkan waktu ya untuk ngetes keduanya. Keduanya juga udah bisa untuk record 4K hingga 30 fps. Untuk 60 fps-nya nggak bisa. Dan juga untuk yang Full HD-nya lah baru ini bisa hingga 120 fps ya. Kemudian di kamera depannya, untuk kamera depannya ini juga sama ya, kamera depannya sama-sama 8 megapiksel, sensornya pun sama, bukan aperture-nya pun sama persis di 2.0 ya. Tapi untuk hasilnya sekali lagi kita bakal tes di video selanjutnya. Kemudian dari segi dapur pacunya, keduanya ini memiliki dapur pacu yang sedikit berbeda ya. Untuk Google Pixel 3a ini udah bisa dibilang jadul banget untuk chipsetnya, Snapdragon 670, dan ini merupakan prosesor mid-range. Jadi untuk buka tutup aplikasi memang ini smooth ya, tapi kerasanya kayak ya udah kurang aja ya kalau di compare dengan HP-HP sekarang. Dan untuk Google Pixel 4a ini yang memang dari segi feel-nya masih sedikit sama, tapi lebih snappy dibandingkan dengan Google Pixel 3a. Ini menggunakan Snapdragon 730G ya. Dari segi RAM-nya juga sedikit berbeda. Untuk Google Pixel 3a ini hanya memakai 4GB RAM, dan juga Pixel 4a ini udah lebih baik memakai 6GB RAM. Walaupun dari segi RAM-nya untuk tahun 2023, apalagi buat kalian yang suka buka tutup aplikasi, suka ngegame, yang minimal 8GB ya. Tapi sekali lagi, ini adalah bukan HP mendang-mending. Kedua HP ini diperuntukkan buat temen-temen yang pengen HP murah tapi dari segi kualitas kameranya ini bagus. Keduanya ini cocok dibeli ya. Dan keduanya juga udah support yang namanya dual stereo speaker ya. Jadi dari segi suaranya ini harusnya bagus. Tapi sekali lagi kita bakal tes di video selanjutnya ya. Kemudian kesimpulan terakhir dari kedua HP ini, apakah kedua HP ini layak dibeli di tahun 2023 dan manakah yang lebih worth it di antara keduanya? Aku bisa bilang ini tergantung pada kebutuhan masing-masing. Kalau misalkan kalian membutuhkan kamera yang bagus ya, kamera yang masih bisa diandalkan di tahun 2023 dengan budget yang super terjangkau,
silakan beli aja Google Pixel seri ini. Google Pixel 3e harganya cuma 1,3 juta rupiah, tapi kameranya ini masih bisa diandalkan. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku udah nyoba kameranya, punya temen, makanya aku memutuskan untuk membeli ini aja. Harganya juga terjangkau. Tapi nanti kita bakal tes juga di video selanjutnya. Ya, sementara untuk Google Pixel 4a ini khusus buat teman-teman yang pengen performanya juga lebih oke, RAM-nya lebih besar, dari segi desainnya juga lebih baru. Ini harganya Rp1.950.000, berarti ada selisih berapa ya? Sekitar 700 ribuan. Kalian dapetin HP yang lebih futuristik. Kalau misalkan aku suruh pilih dan kalian pakai untuk beberapa tahun ke depan, ambil aja Google Pixel 4a. Dari segi desainnya lebih oke, prosesornya juga lebih baru. Dari segi overall, kalau buka tutup aplikasi, ini lebih snappy di Google Pixel 4a. Walaupun dari segi kameranya kita nggak bisa ngomong banyak karena belum dites. Gitu ya guys ya. Mungkin video ini cukup ya guys. Buat kalian yang punya pertanyaan atau mau request buat video kedepannya silakan, atau mau di compare dengan iPhone juga silakan, karena aku kebetulan masih ada iPhone XR, iPhone 11 dan iPhone 12 juga. Untuk video ini cukup ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.